Nah, sebelum kita mulai, guru akan melakukan absen dulu. Ada nggak temannya yang tidak sekolah? Ada. Ada? Siapa temannya tidak sekolah? Ada. Satu-satu ya. Yang pertama. Yang kemana? Ada yang tahu? Lagi? Maju. Eka. Ternyata banyak temannya yang nggak sekolah ya. Mungkin karena hari ini kelainan. Jadi teman-temannya ada yang izin, ada yang sakit. Tadi salah data. Ya. Kita doakan dulu teman-temannya yang sakit nanti semoga cepat sembuh biar bisa bergabung lagi di sini ya, belajar bersama kita. Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan, siapa yang mau memimpin hari ini? Oke, silakan. Boleh berdiri ya. 1 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sebelum itu, guru ingin mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ada yang masih ingat? Coba, siapa yang masih ingat? Apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Angkat tangannya. Ya, Pino. Masuk kelas tepat waktu. Lagi? Apa lagi? Lagi? Menghargai guru dan teman. Siapa lagi? Kristi? Ya, berpakaian yang rapi. Eva? Menjaga kebersihan kelas. Angga? Berbicara yang baik dan sopan. Indi? Angkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab tentang pembelajaran. Angkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Ada. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Ada lagi? Nah, itu merupakan kesepakatan kelas kita yang sudah disepakati. Jadi nanti selama proses pembelajaran, mohon selalu diterapkan dan diingat. Ya, ingat angkat tangan dulu sebelum bertanya dan menjawab. Ya, ketika pembelajaran berlangsung. Coba berdiri dulu. Nah, sudah berdiri. Habis itu coba lihat ke kanan. Geser ke kanan. Kanannya kalian ya. Nah, sekarang putar ke kiri. Sudah? Ke depan lagi. Oke, duduk lagi. Kira-kira kenapa kalian bisa berdiri, berjalan, berlari, hadap kanan, hadap kiri, dan lain-lainnya? Ada yang bisa menjawab? Karena ada otot dan tulang. Lagi? Ada lagi? Nah, kira-kira kalau misalnya tidak ada tulang, apa yang terjadi? Gimana tadi kesepakatannya? Angkat tangan dulu ya. Yuk, Fajar. Kenapa kira-kira kalau tidak ada tulang? Tubuhnya katanya akan lemas seperti jelly. Pernah lihat jelly nggak? Gimana jelly ini dia ya? Letoy. Kalau misalnya tidak ada tulang, tubuh kita katanya seperti jelly. Benar atau tidak? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya, tentang sistem rangka. Lebih jelas sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran nanti menggunakan media gambar, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan fungsi rangka dengan benar minimal 3 dari 4 fungsi rangka. Ya, karena nanti ada 4 fungsi rangka, minimal kalian bisa menyebutkannya sebanyak 3. Ya. Tujuan yang kedua, setelah mengamati model pembelajaran atau model dengan alat peraga nanti, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis tulang. Ya, ada berapa jenis tulang. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok dan mengerjakan LKPD, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan cara menjaga kesehatan tulang dengan benar. Nah, di sini guru mempunyai studi kasus.
Ada seorang anak yang suka duduk bungkuk saat belajar. Setelah beberapa bulan, dia sering merasa nyeri punggung. Nah, di sini siapa yang sering duduknya bungkuk? Siapa sering? Banyak semua ini sering duduk bungkuk ya. Pernah nggak sakit gininya? Punggungnya atau pinggangnya? Pernah nggak sakit? Pernah? Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kenapa anak itu bisa sakit setelah beberapa bulan? Apa nyeri punggung dia? Karena apa? Karena duduknya membungkuk. Lagi apa lagi kira-kira? Nanti sebelumnya kita sudah membentuk kelompok, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Nanti akan guru bagikan LKPD. Nah, dalam LKPD itu nanti anak-anak akan mencari informasi apa fungsi rangka, jenis-jenis rangka, dan bagaimana cara menjaga kesehatan tulang. Nah, dari mana anak-anak bisa mencarinya? Bisa mendengarkan videonya dan melalui penjelasan yang akan guru jelaskan nanti. Dari bukunya bisa, nanti dikerjakan di LKPD-nya ya. Kita lihat materi berikut. Halo pemirsa, kami akan bekerja sama kita mencoba. Sedang menulis sebuah sejarah kesempatan yang dikira untuk kita juga oleh dengan apa melalui hubungan dan terlibat pada lagu yang apa. Kalau kita yang akan langsung dapat bergerak, karena itu yang mungkin bagi alat yang aktif dan apa sebagai alat yang aktif. Karena manusia terdiri dari kepala dan orang, yang pada dengan yang bergerak. Karena kepala juga bisa menurun dan berbagai, karena kepala dan bisa menggunakan dan berbelajar sebagai mata, gigi dan tangan. Karena pada kita yang mampu menggunakan uang untuk belajar dan mengambil, dengan bantu di dalam kepala kita, sedangkan belajar berbeda jadi cara apa, dan dengan sama bagi kepala dan kita berbeda. Sedangkan kalau di dalam Setelah menonton video itu, sudah paham tentang materinya? Tadi dijelaskan rangka manusia terdiri dari, kita pakai yang ini ya, biar lebih memahami materinya. Dan rangka manusia itu terdiri dari apa? Rangka kepala, badan, dan anggota. Kira-kira siapa yang mau ke depan menunjukkan yang mana disebut dengan rangka kepala? Di dalam rangka kepala itu ada tulang apa saja? Tadi kan sudah dijelaskan di videonya. Tulang kepala itu melindungi apa? Nah, di dalam rangka kepala yang tulang apa yang ada di dalam rangka kepala? Siapa yang mau menjelaskan? Menyebutkan, yuk, ditunjukkan yang mana disebut tulang ini. Ada yang mau? Lihat rekanannya. Bisa tapi malu-malu ya. Tulang tengkorak, terus. Tulang berbun, lagi. Ini tulang kaki, lagi. Nah, rahangnya lepaskan. Nah, terus ada tulang apa lagi? Tulang pipi, lagi. Yang mana tulang rahang? Ya, tulang rahang. Sudah? Sudah, oke, tepuk tangan dulu buat Kristi. Sekarang rangka badan. Yang mana termasuk rangka badan? Yang mana termasuk rangka badan? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Ya. Apa saja? Ya, ini silakan. Ya, masuk. Jangan takut. Masih ada silakan. Berfungsi untuk melindungi organ dalam misalnya usus, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Yang mana? Yang mana?
tulang sering kan? Tulang ini betis ya, atas tangannya ya. Dia tangan dua itu. Nah sekarang mari kita coba cari tulang-tulang kita di tubuh kita ya. Tadi ada tulang kepala, ya. Tulang kepala atau tulang tengkorak itu melindungi otak atau organ-organ yang ada di dalam kepala ya. Sekarang siapa yang mau ke depan? Tunjukkan seperti ini. Ini kepala, tulang hidung, tulang pipi, sampai manapun yang kalian sudah paham. Ya. Boleh kalau semuanya ingat bagus. Ya. Benar? Ya, pertanyaan. Kenapa salut? Ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi sambil mengingat di mana letak tulang-tulang dan belum itu ini liriknya ya. Tulang tengkorak, tulang ada yang sudah bisa? Ya, silakan Indi, ayo contohin temennya. Ternyata ada yang sudah bisa ya. Luas tulang jari, tulang pengumpil, tulang dada, tulang pinggul, lengan atas, tengkuk lutut dan juga paha, tulang pergelangan tangan, tulang betis, tulang kering, tulang kaki, kemaluan, tulang ekor, tulang rusuk, rusuk sejati dan rusuk palsu, tulang duduk, tulang asal, telapak tangan, jari kaki, itulah rangka manusia. Ya, oke, tangan balik. Ternyata ini Noni sudah tahu ya, mungkin dapat diungkap ya, mungkin juga punya. Nah itu tadi tentang fungsi dan jenis-jenis tulang. Nah kalau misalnya kalian seperti tadi kasus yang tadi, dia kan duduknya bungkuk, ya, terus dia merasa sakit, itu artinya tulang harus diapakan? Harus diapakan? Ditegakkan, apa lagi? Diluruskan, meluruskan, menegakkan, itu namanya apa? Jadi kita juga harus menjaga kesehatan tulang kita ya. Nah untuk materi menjaga kesehatan tulang, di sini Bu Guru bersama Pak Guru Komang nanti akan membantu menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tulang ya. Sebelumnya ada pun penyakit-penyakit yang memang bisa disebabkan oleh cara kalian duduk atau karena cedera juga bisa ya. Kenapa Bu Guru pilih Pak Komang? Karena kalian sering berolahraga. Olahraga itu kan banyak kegiatannya. Atau ada nanti yang beliau atau apa itu berkaitannya ada kaitannya dengan tulang ya. Jadi sekarang Bu Guru akan mengundang Pak Komang untuk memberikan materi tentang kesehatan tulang. Oke, selamat pagi anak-anak ya. Pagi, luar biasa. Semangat merdeka belajar. Nah, ini materi yang pasti disampaikan sama Bu Guru Sri itu adalah tentang tulang, benar ya? Tulang ada yang tidak tahu apa itu tulang? Ada bagian tulangnya ada tulang apa aja? Satu, tulang kepala, kaki, ada ya, leher, ya banyak tulang. Nah, itu ada tulang adalah salah satu bagian yang terpenting dalam tubuh. Yang tadi anak-anak kita sampaikan itu ada tulang leher, tulang kepala, dan juga tulang kaki. Nah ini juga ada hubungannya sama pembelajaran yang biasanya anak dapat di bagian itu pembelajaran video. Nah ini ada hubungannya. Ya. Nah di sini selain menjaga tulang itu ada nutrisi yang sangat penting yang perlu didapat oleh tulang. Ada yang tahu nutrisinya? Ada kalsium, lagi vitamin D, vitamin K lagi, kalium lagi, magnesium, dan juga ada fosfor.
Ya, itu nutrisi yang sangat penting dan perlu didapatkan oleh belang. Mungkin anak-anak sudah tahu nutrisi itu apa, kalsium itu apa, vitamin D itu apa, sudah paham? Nah, untuk vitamin D, vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Yang bisa anak-anak dapatkan itu kayak yang sesimpelnya itu adalah sinar matahari. Ya, itu penting. Batas waktu anak-anak untuk mendapatkan sinar matahari itu dari jam 8 sampai jam 9. Itu mataharinya bagus sekali untuk penguatan belang. Ya. Nah, selain nutrisi, ada juga aktivitas fisik yang sangat membantu untuk penguatan belang. Ya, contoh, latihan beban. Latihan beban sendiri maksud adalah beban yang tidak melebihi batas kemampuan anda kalian. Contoh, anak ingin mengangkat berat beban 50 bukan. Kan itu maksudnya. Luaskan alat untuk penguatan posturnya. Nanti kalau yang kurang paham bisa ditanyakan sama Pak Guru, bisa tanyakan sama Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Komang karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi sedikit kepada anak-anak ya. Nah sekarang sebelumnya Guru sudah info untuk membawa alat dan bahannya kan? Boleh dikeluarkan ya, kita membuat poster cara menjaga kesehatan belang. Absen ini biasa absen. Namanya banyak sayuran hijau atau makanan tinggi kalsium, misalnya minum susu 2 kali sehari setelah bangun pagi dan sebelum tidur. Jadi pastikan Anda mendapatkan data harian yang sehat dan bertumbuh. Olahraga yang teratur. Olahraga biasanya orang dewasa dan anak-anak yang berolahraga memiliki kepadatan dan kekuatan tulang yang lebih tinggi dan melindungi mereka daripada tulang. Maka dari itu, jaga kepadatan tulang dengan latihan beban, jogging, dan kicking. Sinar matahari pagi di pagi hari yang cerah biasakan berjemur di pagi hari dengan sinar matahari yang sehat. Sumber vitamin D alami membantu penyerapan kalsium dan menciptakan tubuh manusia menjadi tetap bugar dan siap beraktivitas.
Pinutan natin harus vitamin. Sekian dari kelompok 6 juga, kami berdiri dan mengucapkan terima kasih. Merokok dapat menyebabkan penghambatan penyerahan yang membuat kita menjadi tulang. Sekian dari kelompok keluarga. Tepuk tangan dulu buat anak-anak semuanya. Nomor 1, nomor 2, 3. Oke, makasih ya, tidak ada jawabannya. Nomor 4, nomor 5. Nomor 5 3 kali. Tadi semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Di sana perlu lihat ada banyak yang membuat cara duduk yang benar ya. Hampir semua kelompok isi. Ya. Ada juga berolahraga. Apa aja tadi? Cara menjaga kesehatan tulang. Duduk tegak. Ingat angkat tangan dulu. Ya, apa lagi? Berolahraga. Makan makanan yang sehat. Lagi. Berjemur di bawah sinar matahari pagi ya. Jangan siang-siang berjemur. Ada lagi? Makan vitamin. Mengkonsumsi makanan tinggi kalsium. Tidak merokok. Ada di sini pernah merokok? Tidak. Alkohol. Kalian juga harus menjaga kesehatan apa? Kesehatan tubuh, kesehatan tulang. Nah sekarang guru punya satu buah permainan. Nah, kamu cari ayam lagi. Nah. Siapa yang mau ke depan dulu? Kalau mau nanti pilih jawaban yang benar. Video yang pertama ya. Silakan. Ya silakan. Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Yang ini. Lanjut. Siapa bisa? Nih, ya benar ya, lanjut. Siapa mau? Coba tadi pertama. Konan ya? Itu sudah. Silakan konan. Ini. Ya benar ya, ayo lanjut. Sekarang kita ada di mana? Yap. Silakan, pada. Ya. Sebelum kita mengakhiri, guru akan melakukan nah, siapa di sini yang mau bercerita sedikit hal baru apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Ceritakan sedikit hal baru yang kalian pelajari hari ini. Ayo, angkat tangannya. Kristi mau? Boleh, silahkan ke depan. Dengarkan ya. Untuk bentuk tulang dan di mana letaknya. Kebiasaan apa yang harus saya ubah? Nah, biasanya kalian ya silahkan pada. Kebiasaan yang harus kita
Bentuk madu. Sebagai tempat penghasil sel darah merah. Menghasilkan sel darah merah. Menyimpan mineral. Menyimpan mineral. Oke, yang kedua. Tujuan yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis gelas. Gelas, teladan dan anggota. Terakhir itu tentang cara menjaga kesehatan gelas. Yang pertama, rajin olahraga. Yang kedua, minum minuman dan makan makanan yang mengandung vitamin. Dan Biasakan posisi duduk yang benar dan ya berjemur di pagi hari. Tuh. Nah sekarang karena kita biasa ya menyanyikan lagu daerah. Ada yang tahu lagu Juru Kencar? Pembelajaran kita sudah selesai. Seperti biasa, silakan boleh dirapikan dulu bukunya. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silakan Vino pimpin doanya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran.